Halo, saya Abisa Putra. Selamat datang di konten movie Storyline. Hari ini saya mau ceritain sebuah film Jepang yang berjudul Sweet Bean. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Sentaro yang memulai paginya di dapur tempat dia berjualan. Dia adalah seorang pedagang kue dorayaki. Sebagai pedagang, dia udah punya banyak pelanggan, khususnya anak-anak sekolah karena harga dorayakinya yang murah. Suatu hari Sentaro didatangi oleh seorang perempuan yang menanyakan tentang lowongan kerja paruh waktu di tokonya Sentaro. Seorang perempuan berumur 76 tahun bernama Tokue. Dia berniat mengisi lowongan di sana karena itu adalah pekerjaan impiannya. Dia mengaku tangannya agak lumpuh tapi udah mengalami kesembuhan. Sentaro agak setengah hati meladeni Tokue berbicara. Sentaro nggak bisa menerima Tokue karena menurut Sentaro, Tokue hanya akan menyakiti punggungnya. Karena pekerjaan yang Sentaro berikan akan berat dan juga bayarannya yang kecil. Sentaro pun kemudian memberikan dorayakinya secara gratis kepada Tokue. Kemudian Tokue pergi dari sana. Salah seorang siswa yang mendengarkan percakapan itu pun berkata bahwa mungkin dia bisa bekerja dengan Sentaro. Tapi Sentaro melarangnya dan berkata pada Wakana, nama anak ini, untuk fokus dengan sekolahnya saja. 1 minggu berlalu, ketika Sentaro membuka tokonya, Tokue pun datang kembali, menawarkan dirinya untuk bekerja di sana lagi. Malah Tokue hanya meminta bayaran yang sangat kecil supaya dia bisa diterima. Tapi Sentaro tetap menolak. Tokue pun berkata bahwa dia udah mencicipi dorayaki yang Sentaro kasih kemarin. Tokue berkata kalau kue dadarnya lumayan, namun selai kacangnya kurang enak. Sentaro pun berkata kalau membuat selai tidaklah mudah. Tokue berkata kalau membuat selai kacang haruslah dengan perasaan. Tokue juga berkata kalau dia udah membuat selai kacang selama 50 tahun. Mungkin Tokue mau menjelaskan kelebihannya, tapi tetap aja walaupun mendengarkan hal itu, Sentaro nggak mau menerima Tokue bekerja di tempatnya. Tokue pun pamit, tapi sebelum itu dia memberikan bungkusan kecil pada Sentaro. Ketika dia buka, itu adalah selai kacang merah buatannya dan Sentaro malah membuangnya ke tempat sampah. Tapi pada akhirnya dia juga penasaran, akhirnya dia mengambil lagi selai itu, mencium aromanya, dan mencicipinya. Malam harinya, ketika nggak sengaja bertemu dengan Wakana di sebuah bar, Sentaro menceritakan kedatangan Tokue dan selai kacangnya yang luar biasa. Menurut Sentaro, selai itu sangat berbeda dan lebih enak dari yang Sentaro punya. Wakana pun berkata bahwa Sentaro nggak ada salahnya kalau mau menerima Tokue karena dia benar-benar ingin bekerja. Hari berganti hari, musim pun berganti dan hari itu adalah kali pertama Tokue muncul kembali setelah dia memberikan selai kacangnya pada Sentaro. Dia pun mendapatkan pujian dari Sentaro dan Tokue mendapatkan tawaran untuk membantunya. Mereka pun kemudian bersepakat bahwa tugas Tokue hanyalah membuat selai kacang. Mendapatkan pekerjaan itu, Tokue pun menangis bahagia. Dia pun langsung menanyakan apakah Sentaro yang membuat selai kacangnya sendiri. Ternyata Sentaro selalu memesannya dalam jumlah yang banyak. Tokue pun sedih mendengarkannya karena selai kacang ibarat jiwa untuk kue dorayaki. Kau harus membuatnya sendiri, kata Tokue. Karena toko buka setiap jam 11 siang, Tokue pun mengajak Sentaro untuk membuat selai pada dini hari. Sesuai perkataannya, Tokue datang ke tempat Sentaro untuk membantunya. Tokue menyuruh Sentaro untuk selalu mengecek kualitas kacang sebelum membelinya. Mereka pun mulai membuat. Karena tubuhnya yang udah nggak kuat, Sentaro yang bekerja mengangkat panci dan kacang, sementara Tokue menginstruksikan apa yang harus dilakukan. Tokue yang udah berpengalaman 50 tahun tentu aja membuat Sentaro menurutinya. Dalam proses pembuatannya, Sentaro sadar kalau membuat selai kacang ini rumit banget dan memakan banyak waktu. Tokue benar-benar menjiwai pekerjaannya, bahkan bisa dibilang dia mencintai kacang-kacang ini seperti anaknya sendiri. Bagaimana kacang ini datang jauh-jauh dari ladang petani sampai mereka bisa memanfaatkannya. Tokue menolak untuk memasak dengan terburu-buru. Sentaro yang dari subuh membantunya pun mulai nggak sabar karena terlalu banyak proses menunggu. Bahkan proses terakhirnya harus menunggu lagi selama 2 jam. Setelah 2 jam, Tokue menyuruh Sentaro untuk mengaduk. Salah sedikit aja kacang bisa hangus dan pahit, kata Tokue. Dan pada siang itu, selai kacang mereka pun jadi dengan sempurna. Sentaro langsung mencobanya pada dorayaki dan itu adalah dorayaki terbaik yang pernah dia makan. Bahkan ini adalah dorayaki pertama yang bisa dia telan habis.
Mendengarkan hal itu, Tokue jadi heran kenapa Sentaro yang gak suka dorayaki malah menjual dorayaki untuk hidup. Hari itu banyak banget pujian yang datang, baik itu dari anak sekolahan ataupun warga sekitar yang menyukai selai kacang yang enak. Di hari berikutnya, mereka membuat selai bersama lagi. Sentaro kadang agak heran melihat Tokue yang sering berbicara pada kacang yang sedang dimasak. Gak lupa Sentaro juga ngabarin kalau banyak yang memuji selai kacang mereka. Ketika jam 11 siang, Sentaro pun membuka tokonya. Dia kaget melihat antrian di luar. Hal ini adalah pertama kali dia mengalaminya. Karena hal itu, Tokue pun membantunya karena nggak mungkin membiarkan Sentaro bekerja sendirian. Pada malam hari sebelum menutup tokonya, Sentaro didatangi oleh seorang perempuan pemilik toko ini. Ternyata Sentaro dipercayakan menjadi manajer oleh suaminya. Maksud kedatangannya ke situ adalah karena Tokue dikabarkan mempunyai tangan yang lumpuh dan juga bekas penyakit kusta. Sehingga banyak desas-desus di luar sana tentang toko ini. Ibu ini menyuruh Sentaro untuk memberhentikan Tokue dari tokonya dan gak mau tahu walaupun toko dorayaki Sentaro lagi viral. Sentaro gak bisa berbuat apa-apa mengingat hutangnya pada ibu ini. Sentaro pun kesal dan mabuk-mabukan. Besok subuhnya, Tokue menelpon. Karena Sentaro capek, jadi Tokue menyuruhnya libur dan dia akan tetap memasak selai kacang untuk besok. Karena keadaan toko yang gelap, Tokue pun kemudian membuka kerai jendela dan di sana udah ada pelanggan yang menunggu. Seharusnya toko ini tutup, tapi malah melayani banyak pelanggan hari itu. Tokue memang juara dalam membuat selai kacang, tapi tidak untuk adonan dorayaki. Bisa dibilang dia agak kurang pandai. Di siang itu, Wakana datang dan menemani Tokue berbicara. Hari pun berlalu. Keesokan paginya, Sentaro turun dan agak kaget melihat Tokue yang lagi memasak selai kacang. Tokue pun mengabari kalau kemarin banyak pelanggan yang datang dan dia harus melayani mereka sehingga selai kacangnya habis. Karena itulah dini hari tadi, Tokue datang lagi membuat selai kacang. Sentaro pun kagum sama kerja Tokue dan mengajak Tokue untuk membantunya melayani pelanggan. Di hari itu Sentaro juga menceritakan pada Tokue kalau dia sebenarnya punya hutang kepada pemilik toko ini. Hutang yang gak mungkin akan bisa dia lunasi sepanjang hidupnya. Mendengarkan hal itu, Tokue pun bersemangat mengajak Sentaro untuk bekerja keras. Siang itu Wakana bertanya pada Tokue tentang jari-jarinya yang merah. Tokue hanya menjelaskan bahwa dirinya sakit ketika masih muda. Wakana sebenarnya tahu apa masalah Tokue. Dia sebenarnya adalah pasien penyakit lepra yang diisolasi ketika zaman perang dulu. Wakana sampai mempelajari sejarahnya di perpustakaan kota. Bagaimana orang-orang itu kehilangan kaki dan tangan mereka karena penyakit tersebut. Hari-hari berlalu, toko mereka secara tiba-tiba malah sepi pembeli. Sentaro berpikir bahwa mungkin rumor tentang Tokue yang punya penyakit lepra membuat orang-orang berpikir akan tertular penyakitnya Tokue, walaupun Tokue udah sembuh. Karena kondisi toko mereka yang gak ada pembeli, Sentaro pun menyuruh Tokue untuk libur dan menunggu panggilan kerja lagi. Suatu siang, Wakana datang ke toko dorayaki untuk mencari Tokue. Sentaro pun berkata bahwa Tokue udah berhenti bekerja. Wakana berkata pada Sentaro kalau dia memberitahukan kepada ibunya tentang tangan Tokue. Dia juga nggak menyangka rumor menyebar begitu cepat. Mereka berdua pun berencana untuk mengunjungi tempat tinggal Tokue menggunakan bis. Gak lama setelah itu mereka pun sampai di sebuah distrik tempat penampungan orang-orang yang pernah terkena penyakit lepra pada masa perang dulu. Tempat yang jauh dari masyarakat. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan Tokue. Di tempat ini, Tokue bercerita bahwa dia sudah tinggal di sana ketika dia seumuran Wakana. Kakak laki-lakinya meninggalkannya di tempat ini karena Tokue terkena lepra. Sedangkan suaminya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, sehingga dia kesepian. Karena itulah dia berjalan-jalan sesekali keluar dari pemukiman itu. Di sana Tokue memperkenalkan mereka dengan teman baiknya yang bernama Yoshiki. Kemudian mereka sama-sama menyajikan sup kacang merah yang lezat, yang membuat Wakana dan Sentaro menikmatinya. Mendengarkan cerita Tokue membuat Sentaro begitu sedih, sampai Tokue mengatakan bahwa bekerja dengan Sentaro adalah kenikmatan yang udah lama gak dia rasakan. Suatu pagi ketika dibantu oleh Wakana membuat selai kacang, si pemilik toko pun datang. Dia membawa serta keponakannya dan berencana akan merombak toko ini dan juga menambah menu baru yang akan dimasak oleh si keponakan. Karena hal itu lagi-lagi Sentaro stres. Dia sebenarnya nggak terima dengan keputusan si ibu tadi, hanya saja dia nggak punya pilihan. Suatu hari Wakana mengajak Sentaro kembali mengunjungi Tokue. Ketika mereka sampai di sana, Yoshiki mengabari kalau Tokue udah meninggal dunia 3 hari yang lalu karena radang paru-paru.
Yoshiki pun kemudian mengantarkan mereka berdua ke kediaman Tokue. Yoshiki memberikan seperangkat peralatan memasak yang Tokue tinggalkan untuk Sentaro. Dia juga meninggalkan rekaman sebelum dia meninggal. Kata-kata terakhir untuk Sentaro dan Wakana. Setelah itu mereka pun berziarah ke makam Tokue, mendoakan Tokue di peristirahatan terakhirnya. Tokue berpesan bahwa manusia terlahir di dunia untuk melihat dan mendengarkan. Karena itulah kita tidak harus menjadi seseorang, karena kita semua memiliki arti dalam hidup kita. Sentaro akhirnya memilih untuk berjualan dorayaki sendiri, berbekal dengan peralatan peninggalan Tokue. Dengan semangat baru dan optimisme yang baru, Wakana juga melanjutkan sekolahnya. Kematian Tokue mengajarkan mereka untuk melepaskan diri dari kehidupan mereka yang bermasalah, untuk memulai kehidupan yang baru. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.